Kemenhaj bahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Geger, warga temukan jasad bayi di gerobak es cendol. Sejumlah kapal minyak terhenti akibat blokade Amerika Serikat. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa, ekonomi, dan juga olahraga, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama di mana menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, pemerintah menyatakan kesiapan layanan bagi para jamaah. Berbagai fasilitas mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan telah dipersiapkan secara menyeluruh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pemerintah terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Berbagai layanan telah disiapkan mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga kesehatan untuk menunjang kenyamanan jemaah. Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitas pendukung agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik. Pemerintah berharap seluruh persiapan ini dapat mendukung kelancaran ibadah serta memberikan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia. Akomodasi di jemaah di Makkah meliputi 177 hotel di daerah Jarwal, Miswalah, Raudhoh, Syisyah, dan Al-Jiziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel, seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi. Layanan konsumsi di Makkah ada 51 dapur, di Madinah ada 23 dapur. Kemudian transportasi jamaah juga sudah kita siapkan, meliputi bis antar kota, baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah, ataupun dari Makkah ke Jeddah untuk mengantar kepulangan. Bis sholawat, yaitu bis yang berputar terus selama 24 jam dari penginapan, pemondokan menuju Masjidil Haram juga sudah kita siapkan. Kemudian juga bus yang masyair yang membawa jamaah dari hotel ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Musdalifah maupun ke Mina juga sudah kita siapkan. Next. Kemudian persiapan tentang layanan kesehatan. Layanan kesehatan kami didukung dengan 40 klinik kesehatan di Mekah dan 5 klinik kesehatan di Madinah. Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Untuk klinik-klinik kesehatan kita bekerjasama dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit besar di Saudi, yaitu Saudi German Hospital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kementerian Haji dan Umroh Jakarta. Pertemuan tersebut membahas perihal kesiapan penyelenggaraan Haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kementerian Haji dan Umroh Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Haji meminta Kementerian IMIPAS untuk dapat mempercepat proses penerbitan paspor bagi jemaah haji. Pasalnya, hal ini dilakukan mengingat keberangkatan para calon jemaah haji hanya terhitung beberapa hari saja. Selain itu, Irfan Yusuf menyebut pihaknya juga akan membentuk Satgas Haji yang melibatkan pihak kepolisian serta jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembentukan Satgas Haji tersebut untuk mengantisipasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dapat menggunakan visa haji. Dalam kesempatan ini kami tentu mengucapkan
terima kasih kepada beliau sebagai Menteri Imigrasi maupun kepada jajaran imigrasi karena proses haji kemarin ini kita banyak dibantu oleh beliau terkait dengan percepatan paspor untuk jamaah haji kita, di mana kita karena dikejar deadline kita sempat memohon pada Kementerian Imigrasi untuk membuka layanan Sabtu, Ahad tetap dibuka, jamnya diperpanjang dalam rangka mengejar deadline. Alhamdulillah bisa jalan dengan baik. Yang kedua, kami juga tadi bicarakan bahwa kami sedang menyusun Satgas Haji dengan teman-teman dari kepolisian dan nanti akan juga melibatkan teman imigrasi terkait beberapa seperti yang tahun kemarin ada sebagian warga negara Indonesia yang berangkat ke Saudi di musim haji ini tanpa menggunakan visa haji dan ini akan menjadi masalah. Karena itu kita akan upayakan bagaimana pertama mengedukasi mereka supaya tidak berangkat tanpa menggunakan visa haji. Yang kedua juga tentu kita akan mengadakan upaya-upaya yang bisa membantu mereka di bandara. Dari Jakarta, Pak Rizal Davarizkano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan dimulai dengan masuknya jemaah gelombang pertama ke asrama haji pada 21 April 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dijadwalkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adapun untuk puncak pelaksanaan ibadah haji diperkirakan jatuh pada 25 hingga 26 Mei 2026 saat wukuf di Arafah. Menteri Haji menyebut nantinya proses pemulangan jemaah haji akan dimulai pada 1 Juni dan dijadwalkan selesai pada 1 Juli 2026. Dalam hal ini, pemerintah juga menyiapkan 16 embarkasi haji dengan tambahan embarkasi baru, yaitu Cipondoh dan Yogyakarta. Selain itu, fasilitas fast track juga disediakan di 4 bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar. Melalui layanan ini, proses imigrasi Arab Saudi dilakukan sejak di Indonesia, sehingga jemaah dapat langsung menuju bus setibanya di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jamaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan nanti terakhir 21 Mei. Kita berharap ada kelonggaran nanti Mas Menteri, Bapak Presiden, kita harapkan bisa ada waktu untuk melepas jamaah haji rombongan pertama tanggal 22 April. Ya. Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sama dengan 26 Mei, Arafah. Kemudian operasi pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insya Allah berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Embarkasi yang kita siapkan ada 16 embarkasi dengan tambahan baru yaitu embarkasi Cipondoh dan Yogyakarta. Yogyakarta ini agak istimewa sesuai dengan slogan Jogja Istimewa. Karena Yogyakarta ini kita tidak menggunakan asrama haji, tapi kita menggunakan hotel yang ada di dekat bandara. Ini pilot project kita, bagaimana kita berupaya mencoba membentuk embarkasi tanpa memiliki asrama haji. Mudah-mudahan sukses karena sudah beberapa kali kita simulasikan. Fast track ada 4 bandara, Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, Makassar. Yang dimaksud fast track ini adalah pemeriksaan imigrasi Saudi dilaksanakan di Indonesia. Sehingga begitu tiba di Saudi, jamaah itu bisa langsung keluar bandara langsung menuju bis yang sedia tanpa pemeriksaan lagi di bandara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Di sisi lain, kenaikan harga aftur menjelang pemberangkatan Haji 2026 sempat menjadi perhatian pemerintah. Melalui Kementerian Haji dan Umroh, pemerintah memastikan tambahan biaya penerbangan tidak akan dibebankan kepada jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan kenaikan harga aftur menjadi tantangan besar dalam persiapan penerbangan jemaah haji 2026. Harga aftur diketahui mengalami kenaikan signifikan dari sekitar Rp13.000 menjadi lebih dari Rp23.000 per liter. Kondisi ini membuat maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines mengajukan penyesuaian biaya penerbangan. Menhaj menyatakan dirinya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto total tambahan biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,77 triliun akibat kenaikan harga aftur. Menanggapi hal itu, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menegaskan tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. 10 hari lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini. Saya kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo kepada jamaah haji. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dalam 2 tahun terakhir, masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penurunan biaya haji mencapai sekitar Rp7 juta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pemerintah terus berupaya menekan biaya haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menhaj menyebut tahun 2024 biaya haji mencapai Rp94 juta dan turun menjadi Rp89 juta di tahun 2025. Dan kembali ditekan menjadi sekitar Rp87,7 juta pada 2026. Dari total tersebut, Menhaj menyampaikan, para jamaah hanya membayar sekitar Rp54 juta, sedangkan sisanya ditopang nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Adapun secara keseluruhan dalam 2 tahun terakhir, biaya haji berhasil diturunkan hingga sekitar Rp7 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji serta menjaga keterjangkauan biaya bagi jamaah. Lalu ada 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu tambahkan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar Rp1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini. Kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jamaah. Bapak sekalian, ini adalah komitmen Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, datang dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali ke Indonesia usai melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis. Kedatangannya disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali tiba di tanah air pada Rabu 15 April 2026.
Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Bin Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow untuk membahas isu geopolitik sebelum melanjutkan lawatan ke Paris dan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Kunjungan tersebut meliputi sejumlah pertemuan strategis dengan para pemimpin dunia untuk mempererat kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menerima kunjungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan ini membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Pimpinan MPR Edi Suparno melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Selain persoalan energi, pihaknya juga membahas mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang tahun ini genap 50 tahun. Edi berharap berbagai kerjasama ekonomi dapat diteruskan, bahkan ditingkatkan dengan adanya hubungan erat antar kedua negara. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar, mengembangkan PLT Surya di Cirata, 145 MW, dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Jadi ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu erat di antara kedua negara. Dan ini Bapak yang mulia Bapak Duta Besar juga memberikan dukungan sepenuhnya agar berbagai inisiatif yang telah dijalin oleh kedua kepala negara, Presiden Prabowo dengan yang mulia Bapak Sheikh MZ itu juga bisa terrealisir untuk bisa mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di antara kedua negara. Kurang lebih itu yang kita bahas bersama-sama. Selain itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi di antar kedua negara. First of all, thank you very much for receiving us this morning, His Excellency Eddie and his team. We had very much of a comprehensive, understanding on Indonesia's program for, meeting the zero emission and their aggressive plan on achieving multi-projects for up to the year 2029. We as United Arab Emirates have, shown our, support to the plan, and I believe this is a very much of achievable plan if Indonesia wanted to go forward. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Wakil Ketua MPR Edi Suparno yang mengungkapkan bahwa Indonesia kini memasuki zona aman energi setelah pemerintah berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG dari negara Rusia. Hal ini tak lepas dari diplomasi energi dengan berbagai negara di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global. Wakil Ketua MPR Edi Suparno mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo yang mampu membuat negara Indonesia dalam zona aman energi. Edi menilai kesepakatan tersebut penting untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ya, saya kira ini berita gembira untuk kita ya, dan satu, kami tentu sangat mengapresiasi diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang membuahkan hasil, karena memang kita lihat saat ini
kondisi energi yang terdisrupsi itu menyebabkan terjadinya pasar penjual, sellers market. Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dijual gitu. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif karena di pasaran sekarang ini berebut semua itu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan kemasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya demikian. Gitu. Dari Jakarta, Farizal Dapariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mendorong penerima keluarga harapan atau PKH untuk naik kelas melalui koperasi. Diharapkan PKH tidak hanya sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berdiskusi mengenai langkah konkret mendorong penerima keluarga harapan untuk naik kelas melalui koperasi. Bertempat di kantor Kemenkop, Jakarta pada Senin 13 April 2026. PKH didorong menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga PKH tidak hanya sebagai penerima bantuan, melainkan juga jadi bagian dari ekosistem ekonomi di mana berbelanja di koperasi milik sendiri dapat mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha. Melalui langkah ini diharapkan pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan juga membaik, dan secara bertahap bisa keluar dari kategori desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim. Harapannya mereka bisa belanja, beli barang di koperasi desa milik mereka sendiri. Setelah jadi anggota koperasi desa, mereka mendapatkan manfaat sisa hasil usaha yang artinya mereka yang sebelumnya pendapatannya berapa bisa meningkat. Dan mereka diharapkan bisa keluar dari desil 1 dan desil 2, mereka yang miskin ekstrim dan lain sebagainya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai bisa jadi instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Terlebih lagi tahun ini kemiskinan ekstrim harus nol. Konteks pemberdayaan, tentu di dalam konteks penanggulangan kemiskinan ini, semua kegiatan koperasi adalah bermuara kepada mengatasi kemiskinan, sehingga meningkatkan kapasitas ekonomi. Dan Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jambret kalung bocah terekam CCTV. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana saling senggol motor berujung maut di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa 14 April 2026 siang. Seorang pengendara motor tewas di tempat usai bersenggolan dengan pengendara motor lain dan terlindas truk. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi dan merenggut nyawa di Jalan Raya Bogor. Seorang pengendara motor asal Sawangan, Depok ditemukan tewas dengan luka parah di bagian kepala usai terlindas truk yang melintas. Peristiwa bermula saat korban yang mengendarai motor melaju dari arah Depok menuju Ciracas. Korban diduga bersenggolan dengan pengendara lain hingga kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan. Pada saat bersamaan, truk yang melintas tidak sempat menghindar dan langsung melindas tubuh korban. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan visum. Ini dia dari arah mana mau kemana tuh? Korban? Dari arah sana kayaknya. Dari arah
Pasar Rebo mau ke itu? Mau kerja kali ya. Oh, mau kerja. Nah, terus pas di putaran ini kesenggol motor? Iya. Senggol motor? Motornya kabur. Dia jatuh ke dalam truknya. Oh, dia jatuh ke dalam truk? Iya. Pas truk jalan? Iya. Itu korbannya laki apa cewek, Be? Laki. Sendiri apa boncengan? Sendiri. Itu langsung tewas, Be? Iya. Gitu. Orang Sawangan katanya. Orang Sawangan. Oh. Tadi ngeliat. Oh. Di sini sering nggak sih, Be, kalau untuk kecelakaan? Di sini memang sering. Sering ya? Pokoknya dari tahun 50-an. Oh, sering banget itu ya? 50-an. Oh, artinya dia kesenggol motor, motornya jalan terus. Motornya nggak apa-apa. Enggak. Yang nyenggol jalan terus. Korban jatuh ke kanan kiri. Ke kanan langsung kelindas truk. Lukanya di bagian apa, Be? Kepala. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Ciracas mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 1 km. Kasus ini kini masih dalam penanganan petugas Satwil Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam box plastik di atas gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi yang diperkirakan berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel menemukan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam boks plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa ini ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, boks mencurigakan sudah berada di lokasi sejak hari Minggu 12 April 2026. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin 13 April 2026 pagi, boks tak kunjung dipindahkan. Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel kemudian melaporkan hal ini kepada petugas Babinkan Timnas Polsek Barombong yang sedang berpatroli. Betapa terkejutnya warga ketika bungkusan itu dibuka, ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Awalnya kemarin ada di situ barang. Tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi. Masih ada. Masih ada. Jadi saya cari petugas untuk membuka. Pas dibuka bayi. Itu jam berapa itu, Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin sekitar jam 7:30. 7:30, Pak. Oh, pas buka di sini bengkel tadi. Ada memang barang. Oh, ada memang. Ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh, Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Pak, kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi, bagaimana itu, Pak? Yang buka saya tidak lihat, Pak. Yang petugas yang lihat, Ki. Petugas yang buka gitu, bukan saya. Saya tidak lihat gitu bayi. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya gitu? Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Kita tidak bilang bayi, tapi kan biasanya orang menitip barang. Jadi tapi saya tidak berani buka, Ki. Jadi kebetulan ada Bapak bisa lewat sehingga bisa buka di bawah bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya apa? Petugas kepolisian dari unit identifikasi dan tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit Reskrim Polsek Barombong masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Ini ditemukan oleh Pak Babinsa dan Yunus Timbaran TV sebagai Kapolres dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari Bidan Puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini dekat. Jadi
Perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik dokter Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9 lewat 20 menit. Ya, langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama dari Tingkat Bidan juga, itu bukan berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki Bang. Kalau kami masih penyelidikan lanjut dengan unit PPA Polres Goa. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, petugas gabungan menggelar razia jukir liar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas mengamankan sedikitnya 7 orang yang diduga sebagai jukir liar. Aksi juru parkir liar atau kerap yang disebut Pak Ogah kembali meresahkan pengguna jalan di kawasan eksit tol menuju lampu merah Cengkareng dari arah Kembangan, Jakarta Barat. Keluhan ini mencuat setelah video viral di sosial media Instagram, memperlihatkan dugaan aksi pemalakan hingga intimidasi terhadap pengendara. Dalam unggahan ini disebutkan sejumlah oknum jukir liar nekat meminta uang secara paksa, bahkan diduga menggores kendaraan apabila permintaan mereka tidak dipenuhi. Tentu saja kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama karena lokasi ini dikenal sebagai titik rawan kemacetan yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku. Menindaklanjuti laporan dan keresahan publik, petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri menggelar operasi penertiban. Operasi ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan lintas instansi guna menekan aktivitas jukir liar yang semakin marak. Komandan Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rutin yang kali ini diperkuat dengan dukungan personil lebih besar. Petugas mengamankan sedikitnya 7 orang yang diduga sebagai jukir liar. 2 diantaranya diamankan di kawasan eksit tol Rawabuaya yang selama ini dikenal sebagai titik rawan praktik serupa. Hari ini kita melakukan kegiatan rutin, namun agak sedikit lebih intensif dengan kekuatan besar dan melakukan koordinasi lintas instansi, didukung dengan Polantas, didukung dengan TNI, Dinas Perhubungan melakukan operasi penjangkauan Pak Ogah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Tadi terjaring 7 orang. Di sini kami tadi menjaring 2 orang di eksit tol Rawabuaya. Di sini juga rawan macet. Mereka juga memanfaatkan kemacetan ini. Saya mohon dengan sangat kepada para pengguna jalan untuk tidak memberikan rupiah. Selama saudara-saudara memberikan rupiah kepada mereka, mereka sulit untuk diberantas. Pemkot Jakarta Barat berharap dengan digelarnya operasi terpadu dan kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung praktik ilegal ini, keberadaan jukir liar yang meresahkan dapat ditekan secara signifikan. Selain penindakan, upaya edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar tidak ada lagi ruang bagi praktik pungutan liar di jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang terduga pelaku begal sadis petugas pemadam kebakaran diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di salah satu kamar hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Petugas juga mengamankan 3 pria lain dan 6 wanita dalam satu kamar yang diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor rampasan. Dua terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas kemudian mendatangi salah satu kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 orang pria yang 2 diantaranya merupakan pelaku komplotan begal sadis, meronta, dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar
di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerjasama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat semalam mengamankan 7 laki-laki dan 6 perempuan yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana mereka? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang diamankan? Barang buktinya tidak ada, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku-pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya, yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya, masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya coba? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara itu, petugas damkar yang menjadi korban pembegalan, Bimo Margo Hutomo, mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel, dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi penjambretan meresahkan warga Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Kalung emas milik seorang bocah perempuan dijambret dari lehernya pada Sabtu 11 April 2026 sore. Dan aksi jambret ini terekam kamera pengawas warga. Aksi penjambretan kalung seorang bocah terjadi di Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Terekam kamera pengawas pada Sabtu sore 11 April 2026. Korban yang sedang bermain bersama temannya tiba-tiba dihampiri pemuda yang langsung menjambret kalungnya. Teman korban spontan berteriak maling, kemudian sejumlah anak laki yang sedang bermain HP langsung mengejar pelaku. Teriakan teman korban membuat pelaku panik lalu melemparkan kalung korban ke jalanan dan tancap gas meninggalkan lokasi. Menurut ibu korban, modus pelaku pura-pura bertanya kepada anaknya dan teman-temannya saat bermain di sekitar lapangan komplek. Pelaku pun kemudian menarik kalung korban dan juga kabur. Nah, terus habis kayak gitu, tiba-tiba ada, kalau kata saksi anak-anak ya, ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba tuh nanyain kayak sok kenal gitu. Kayak misalkan, kayak apa ya, dia nanya, ini udah kok nggak main layangan sih, kok benangnya nggak beli, kayak gitu-gitu. Nah, tapi anak-anak itu pada nggak curiga. Kalau anak-anak sih lihatnya sendiri, tapi ada juga yang bilang temennya itu nungguin di depan gitu. Tapi itu kurang tahu juga ya kalau itu. Nah, habis itu, ketika Sila ini mau pulang, nganterin temennya gitu kan. Nah, yang anak laki itu ngikutin Sila, mepet-mepet gitu. Mepet-mepet kayak gitu. Nah, temennya itu yang perempuan juga kok, kenapa Sila maksudnya kok dipepet-pepet kayak begitu gitu. Dia curiga juga, ngikutin juga dari belakang. Nah, habis itu di depan sini, di depan pos lah ya. Ya itu kalungnya langsung diambil. Kalau langsung diambil, nah si Sila itu anak saya teriak, nah temannya itu yang tadi ngikutin juga yang perempuan, langsung bilang maling kayak gitu, langsung dia panik, kalungnya langsung dilempar
Terlampar ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya, sama teman aku gitu, maksudnya sama teman anak kayak gitu. Pelaku lari atau udah naik motor? Kayaknya sih lari, soalnya kan nggak ada yang ngejar lagi ya. Ya udah kayaknya sih ngeliatnya pada lari aja gitu. Pada lari ya. Terus, karena di situ anak-anak semua. Nah, dari rekaman CCTV warga sini bukan pelaku. Orangnya, pelakunya nggak ada yang kenal berarti. Nggak ada yang kenal sama sekali. Mbak, ada harapan nggak sih Mbak sebagai orang tua kan anaknya hampir jadi korban jambret? Iya, mungkin ya salah saya juga kayak gitu kan, pakai perhiasan gitu. Sebenarnya ya untuk keamanannya sih semakin ditingkatkan lagi kayak gitu. Karena emang korban, maksudnya kayak gini tuh kejadian yang di mana-mana itu udah nggak cuma sekali dua kali, karena banyak juga kejadian yang sama kayak gitu. Akibat kejadian ini, warga berharap keamanan wilayah bisa lebih ditingkatkan lagi supaya peristiwa jambret di tempat tinggalnya tidak terulang lagi. Warga juga meminta pihak kepolisian untuk rutin patroli di lingkungannya, khususnya saat ramai anak-anak bermain di lapangan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Wakil Ketua MPR Edi Suparno menerima kunjungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan ini membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Pimpinan MPR Edi Suparno melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas berbagai kegiatan dan kerjasama ekonomi antar kedua negara, termasuk pengembangan energi terbarukan. Selain persoalan energi, pihaknya juga membahas mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang tahun ini genap 50 tahun. Edi berharap berbagai kerjasama ekonomi dapat diteruskan, bahkan ditingkatkan dengan adanya hubungan erat antar kedua negara. Sebagaimana diketahui, United Arab Emirates melalui salah satu unit usahanya, Masdar, mengembangkan PLT Surya di Cirata, 145 MW, dan ini akan dikembangkan lagi, lebih lanjut lagi. Nah, beberapa di antara tindak lanjut pembahasan kita telah bicarakan pada hari ini, termasuk juga tahun ini adalah 50 tahun dari hubungan diplomatik antara Indonesia dengan UAE. Jadi ini adalah tahun yang bersejarah, sehingga kita juga berharap bahwa berbagai inisiatif kerjasama ekonomi bisa kemudian diteruskan, bahkan ditingkatkan lebih lanjut lagi dengan adanya hubungan yang begitu erat di antara kedua negara. Dan ini Bapak yang mulia Bapak Duta Besar juga memberikan dukungan sepenuhnya agar berbagai inisiatif yang telah dijalin oleh kedua kepala negara, Presiden Prabowo dengan yang mulia Bapak Sheikh MZ itu juga bisa terrealisir untuk bisa mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di antara kedua negara. Kurang lebih itu yang kita bahas bersama-sama. Selain itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Al-Daheri, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi di antar kedua negara. First of all, thank you very much for receiving us this morning, His Excellency Eddie and his team. We had very much of a comprehensive, understanding on Indonesia's program for, meeting the zero emission and their aggressive plan on achieving multi-projects for up to the year 2029. We as United Arab Emirates have, shown our, support to the plan, and I believe this is a very much of achievable plan if Indonesia wanted to go forward. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana sejumlah kapal tanker minyak terlihat tertahan di Selat Hormuz saat blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran memasuki hari kedua. Blokade ini mulai mengganggu arus pasokan energi global. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kapal tanker minyak terlihat berlabuh dan tidak bergerak di perairan Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi seiring dengan berlangsungnya blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dengan kontribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintasi wilayah ini. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan blokade ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Iran yang dinilai memberatkan kapal-kapal internasional. Namun pihak Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam wilayah maritimnya dan seluruh aktivitas di perairan tersebut berada di bawah pengawasan pasukan Iran. Sementara itu, China menilai langkah blokade tersebut sebagai tindakan berbahaya dan berpotensi memperburuk konflik. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan setelah perundingan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan. Situasi ini mulai memberikan dampak terhadap pasar global dengan terganggunya arus pasokan minyak serta meningkatnya volatilitas harga energi. Lembaga internasional juga memperingatkan risiko terhadap ketahanan pangan global akibat terhambatnya distribusi barang penting. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyebut pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Paus Leo ke-14 sangat tidak dapat diterima. Pernyataan Perdana Menteri Italia muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mengkritik keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai menyerang Paus Leo ke-14. Meloni menegaskan bahwa ucapan Trump tersebut tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan sikap saling menghormati. Ia juga menyatakan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik memiliki hak untuk menyerukan perdamaian dan mengecam segala bentuk perang. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Pernyataan ini muncul setelah Trump mengkritik Paus Leo ke-14 terkait sikapnya yang menolak perang dan mendorong penyelesaian diplomatik dalam konflik Iran. Meloni juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Paus sebagai bentuk solidaritas di tengah meningkatnya ketegangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden penembakan mengerikan terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Turki. Peristiwa penembakan ini menyebabkan 16 orang terluka dan pelaku mengakhiri hidupnya. Seorang mantan siswa dilaporkan melancarkan aksi penembakan di sebuah sekolah menengah kejuruan di wilayah Siverek, Provinsi Şanlıurfa, Turki. Pelaku yang berusia 18 tahun dilaporkan masuk ke dalam area sekolah dengan membawa senjata jenis shotgun dan menembak secara acak. Okula doğru ateş açtı. Sonra direkt koştuğu gibi içeriye girdi. İçeriden direktmen önüne gelene sıktığı gibi zaten ondan sonra öğrencilerin bağırmaları, öğretmenlerin bağırmalarıyla herkesin bir yere kaçışması bir oldu. Ondan sonrasını göremedim. Aksi tersebut menyebabkan setidaknya 16 orang terluka dan memicu kepanikan di kalangan siswa dan tenaga pengajar yang berusaha menyelamatkan diri setelah dilaporkan dikepung oleh pihak kepolisian. Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya dengan menggunakan senjata yang sama. Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan detik-detik kejadian saat pelaku berada di dalam lingkungan sekolah. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif di balik aksi penembakan tersebut. Insiden ini kembali menyorot pentingnya keamanan di lingkungan sekolah
serta penanganan terhadap potensi kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kelompok Hezbollah menyatakan tidak akan mematuhi hasil perundingan antara Israel dan Lebanon yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan menjelang dimulainya pembicaraan langsung antara kedua negara. Seorang pejabat politik senior Hezbollah menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan terikat pada kesepakatan apapun yang dihasilkan dalam perundingan antara Israel dan Lebanon. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan langsung pertama antara pejabat Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Perundingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dengan tujuan mencari solusi diplomatik terhadap ketegangan yang terus berlanjut. Namun penolakan dari Hezbollah dinilai dapat menjadi hambatan serius bagi upaya mencapai kesepakatan damai di kawasan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, di mana badai topan Super Sinlaku menghantam wilayah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Kepulauan itu terancam dilanda angin kencang, hujan lebat, dan banjir luas. Sebuah topan super bernama Sinlaku dilaporkan tengah mengarah ke sejumlah kepulauan terpencil milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Dengan pergerakan yang terus dipantau secara intensif oleh otoritas cuaca, badai ini diperkirakan melintasi Kepulauan Mariana Utara dengan kekuatan angin yang sangat destruktif serta curah hujan yang tinggi, yang berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Otoritas cuaca setempat menyatakan topan ini berpotensi menyebabkan banjir, kerusakan infrastruktur, dan gangguan listrik dalam waktu yang cukup lama, seiring dengan kuatnya angin dan intensitas hujan yang terus meningkat. Warga di wilayah terdampak diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan evakuasi guna menghindari risiko lebih besar, termasuk potensi banjir dan angin kencang yang dapat membahayakan keselamatan. Hingga kini, tim penanggulangan bencana dan otoritas setempat terus memantau pergerakan topan serta menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalisasi dampak yang mungkin terjadi. Situasi ini menjadi perhatian mengingat potensi dampak luas terhadap keselamatan warga dan kerusakan di wilayah tersebut serta risiko terganggunya aktivitas dan layanan dasar di daerah terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi peristiwa di mana diduga persoalan warisan seorang pria di Lubuk Linggau tega menusuk sepupunya sendiri hingga tewas. Anak korban menangis histeris saat melihat ayahnya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Yansyah, warga desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tewas usai ditusuk sepupunya sendiri sebanyak 3 lubang di area dada dan perutnya. Anak korban menangis histeris melihat ayahnya terbujur kaku di rumah sakit di kota Lubuk Linggau. Peristiwa penusukan terjadi saat korban mengawasi progres pembangunan rumah barunya yang berada di Kelurahan Batu Urip, kota Lubuk Linggau. Korban dan pelaku bertemu dan terlibat cekcok di lokasi. Diduga cekcok terjadi karena pelaku kesal terhadap korban yang tidak mau memberikan 10% uang warisan yang dijanjikan korban kepadanya. Pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 3 kali di area perut dan dada korban. Jadi yang ku tahu tadi korban ni lah terkapar. Dibantulah ke pak tukangnya, bininya yang bantu Ria, yang nama Ria bininya. Jadi pas kami sampai ke sini, korban ni lah tergeletak depan rumahnya. Nah itu, jadi posisi dia ini kejadiannya di rumah dia dewe. Nah itu. Informasinya lukanya di mana aja Pak? Lukanya di bagian perut. Nah, berapa banyak itu Pak? Iya. Informasinya ada berapa banyak Pak? Kurang lebih 3, tidak salah. Kata itu warga yang membantu tadi mengangkat korban ini taruh di mobil dia dewe bawa ke rumah sakit. Itu akibat luka senjata tajam ya? Caknya senjata tajam. Nah itu. Informasinya pelakunya seperti apa? Pelakunya kalau saksi dari wong rumah ke dewek nengok, dia berdua sama bininya. Cepat ditegur pelaku doh. Nah itu. Nyingok korban sudah tergeletak tuh sudah ada lagi yo? Lari. Sudah berlari ya? Lari pelakunya. Nah itu.
berdua dia dengan bininya tuh marah orang rumah tadi kan. Kacaklah kami urusan kami itu. Oke. Pas dia belago kami tidak nengok setelah kejadian. Nah itu. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara guna memeriksa saksi-saksi. Setelah mengetahui identitas pelaku, belum 24 jam pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Musi Rawas saat mencoba kabur. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan pasar saham Indonesia semakin transparan dan sesuai standar global. Sejumlah reformasi baru telah diterapkan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan investor. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderika Widiasari Dewi, menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global melalui berbagai reformasi yang terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan baru yang diterapkan telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar dan lembaga indeks global, sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar domestik. Salah satu langkah utama adalah keterbukaan data pemegang saham di atas 1% yang kini dipublikasikan secara rutin melalui Bursa Efek Indonesia, serta perluasan spesifikasi investor dari 9 menjadi 39 jenis untuk memberikan gambaran struktur pasar yang lebih detail. Selain itu, OJK juga menaikkan batas minimum free float menjadi 15% guna meningkatkan likuiditas dan mengurangi dominasi kepemilikan tertentu. First, disclosure of shareholders' name with above 1% ownership. This already issued in March 2026. The second is more granular investor classification. Remember, the first time I announced this, I proposed to from 9 to 25, but now we can deliver in 39 categories. So it's very granular. This is done by Indonesia Central Security Depository or KSEI that conducted the detailing of the investor classification, supported by market participant, to be published monthly in IDX website. This already start in April 2026. The third, raising the minimum free float threshold from currently 7.5% to 15%. That is already stipulated by IDX regulation number 1A, or this is we know this as listing regulation in IDX. The fourth one is announcement of high shareholding concentration or HSC, high shareholding concentration, as an early warning mechanism for investors. In addition, OJK and IDX already introduced further transparency measure, allowing access to beneficial ownership information for shareholder with ownership of 10% or more in listed companies. Langkah lainnya mencakup pengumuman high shareholding concentration sebagai peringatan dini bagi investor, serta kewajiban pelaporan ultimate beneficial owner untuk mengungkap pemilik akhir perusahaan. Seluruh kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi besar OJK untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, program 3 juta rumah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka kekurangan hunian di Indonesia. Program ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin ekstrim, miskin, hingga kelas menengah bawah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, serta mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, Kodari menyatakan bahwa program ini juga bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang mencapai sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah juga menargetkan renovasi terhadap lebih dari 26 juta rumah yang masih tidak layak huni. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan aset negara serta lahan yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan
kebijakan pro rakyat untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrim, miskin dan kelas menengah bawah. Sekaligus mengatasi backlog perumahan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan renovasi sekitar 26,9 juta rumah yang tidak layak huni. Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini merupakan arahan Bapak Presiden agar berpihak pada rakyat kecil sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memberikan peringatan keras terkait merosotnya penghormatan terhadap hukum internasional di berbagai belahan dunia. Guterres menyoroti bagaimana aturan tata kelola kekuatan saat ini banyak diabaikan, yang mengakibatkan warga sipil terpapar bahaya besar, terutama di kawasan Timur Tengah. Dalam pidatonya, Sekjen PBB Guterres menegaskan bahwa hukum internasional saat ini sedang terancam. Aturan mengenai pelaksanaan permusuhan dan penggunaan kekuatan tidak lagi diperhatikan. Bahkan perlindungan terhadap personel PBB juga turut dilanggar. Ia memperlihatkan bahwa ketiadaan hukum hanya akan melahirkan kekacauan, penderitaan, dan kehancuran. Sebagai wujud komitmen PBB, Guterres dijadwalkan mengunjungi Den Haag untuk memperingati hari jadi ke-80 Mahkamah Internasional. Kunjungan ini menjadi pesan tegas bahwa PBB tetap berdiri di belakang institusi yang melindungi perdamaian, keadilan, dan kedaulatan. Terkait krisis di Timur Tengah, Guterres menegaskan tidak ada solusi militer. Ia mendesak agar negosiasi serius segera dilanjutkan. Gencatan senjata dipertahankan, serta hak kebebasan navigasi internasional termasuk di Selat Hormuz harus dihormati oleh semua pihak. This wholesale assault on international law has consequences. Lawlessness breeds chaos. Lawlessness fuels suffering. Lawlessness leads to destruction. And this is not the moment to retreat from international law. It's the moment to reaffirm it. Guterres menyerukan pentingnya pengutamaan diplomasi di atas eskalasi, serta mengajak semua pihak untuk kembali komitmen terhadap hukum internasional demi perdamaian dan martabat manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kabar baik datang dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh meski menghadapi gejolak global. Kondisi saat ini dinilai jauh lebih stabil dibandingkan krisis ekonomi pada tahun 1998. So the situation is nowhere near to 1998 situation. So the risk of the external shocks is under control. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan kuat di tengah tekanan global. Ia menegaskan kondisi saat ini jauh lebih stabil dibandingkan krisis 1998 dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Di antara negara-negara G20, pada 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11%, menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 setelah India. Sementara itu defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3%, lebih rendah dibanding sejumlah negara besar seperti India, Prancis, dan Amerika Serikat. International Monetary Fund dan Bank Dunia juga memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh 2,6 hingga 3,3%, sedangkan Indonesia diperkirakan mampu mencapai di atas 5,3%. So the situation is nowhere near to 1998 situation. On the macroeconomic, I've said that the GDP growth is 5.11 and projection of this year is above 5.3%. And Q1 this year, we're optimistic that the Indonesian growth in Q1 is about 5.5%. And then if we see foreign exchange is still around 148.2, is 6 months of import. But if you see the detail of our debt, mostly are from domestic. So the risk of the external shocks is under control.
Airlangga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 dapat mencapai 5,5%. Ketahanan ekonomi nasional juga ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik, keberhasilan swasembada beras, penguatan ketahanan energi, serta indikator makro yang membaik seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan inflasi yang terkendali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia menggandeng pemerintah Inggris dalam upaya akselerasi pembangunan rendah karbon di sejumlah wilayah di tanah air. Pembangunan tersebut dilakukan melalui pendanaan inovasi proyek LCD IITF fase kedua. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menandatangani perjanjian kerjasama bersama sejumlah penerima manfaat untuk penerapan Low Carbon Development Initiative Innovation and Technology Fund atau LCD IITF. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN Leonardo Teguh Sambodo menjelaskan, modal investasi dan teknologi menjadi penerapan kebijakan dan perencanaan dalam untuk menciptakan pembangunan rendah karbon di tanah air. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan bersama pemerintah Inggris untuk menandai awal mula pendanaan terhadap 4 proyek inovatif agar mendorong solusi teknologi rendah karbon di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, kerjasama Indonesia dan Inggris telah berlangsung sejak 2017 silam dengan mendorong pembangunan berbasis bukti, inklusivitas, dan berkelanjutan. Sejak tahun 2017 sebenarnya kolaborasi ini juga yang mendasari kenapa Indonesia mau bekerja sama dengan Inggris. Inggris ini seringkali memperkenalkan ilmu-ilmu baru, pendekatan-pendekatan baru, mulai dari ekonomi kreatif tahun 2009. Ya, itu juga ide dari Inggris yang kemudian dikenalkan Indonesia, dan 2017 memperkenalkan bagaimana komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang beremisi rendah, Low Carbon Development Initiative ini kemudian bisa membulatkan pola perencanaan dan kebijakan di Indonesia secara lebih kuat. Pemerintah Inggris melalui Minister Counselor for Development Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadistan menegaskan Indonesia diharap mampu mengelola solusi iklim yang efektif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Proyek ITF ini pun dinilai dapat menjadi percontohan agar mampu bereplikasi secara merata serta memperkuat aksi nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di level regional. So under LCDI Phase 2, the establishment of the Innovation and Technology Fund marks a significant acceleration of this joint agenda. The LCDI ITF was created with a clear objective: to accelerate Indonesia's transition through innovation, practical, scalable solutions that respond to real challenges across sectors. Dari Jakarta, Max Munte, Arsya Fadlan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.